Kuatnya Islam di masa Rasulullah SAW tidak terlepas dari kuatnya iman kaum muslimin, betapa kuatnya akidah kaum muslimin, betapa tingginya pemahaman mereka sehingga mereka siap beramal dan juga siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu kita juga butuhkan di era sekarang, karena kalau seandainya kita tidak loyal kepada Islam, maka kita akan sulit untuk melihat bagaimana Islam itu akan jaya di kemudian hari. Nah, banyak sahabat Rasulullah yang menunjukkan luar biasanya mereka loyal kepada Rasulullah, yaitu salah satunya adalah sahabat Rasulullah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Khubayb bin Adi. Perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan yang sangat luar biasa, sehingga pada saat itu orang-orang yang memusuhi Islam itu menunjukkan kebenciannya kepada kaum muslimin. Ada yang mengumpulkan pasukan lalu ingin menyerang Madinah, ada yang membuat manuver-manuver yang membuat fitnah-fitnah terjadi dalam tubuh kaum muslimin, dan juga ada yang berusaha untuk membunuh kaum muslimin dengan cara yang sangat cantik, seperti yang dialami oleh Khubayb bin Adi ini. Pada tahun 4 Hijriah di bulan Safar, datang orang-orang yang ingin di daerah dia itu diajari Islam. Maka pada saat itu Rasulullah SAW sangat senang sekali. Maka Rasulullah mengutuslah beberapa sahabat Rasulullah SAW itu untuk mengajarkan Islam kepada penduduk mereka. Ada sekitar 6-10 orang yang hadir pada waktu itu. Nah, maka salah satu di antara 10 orang ini adalah Khubayb bin Adi. Ketika dalam perjalanan, mereka begitu semangat ingin menyampaikan Islam ke daerah orang yang tadi meminta kepada Rasulullah SAW. Tapi, naasnya, di tengah perjalanan, ketika di sebuah tempat yang bernama Ar-Raj'i, 10 orang ini dieksekusi mati semuanya oleh orang-orang yang tadi meminta pertolongan kepada Rasulullah. Mereka bekerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitar Ar-Raj'i tadi, sehingga apa? Mereka dibunuh semuanya, kecuali ada 2 orang yang mereka itu lari ke atas bukit dan sulit untuk dikejar. 2 orang ini adalah Khubayb bin Adi dan juga Zaid, yang pada saat itu berusaha untuk melarikan diri. Namun orang-orang ini yang tadi meminta pertolongan kepada Rasul tadi, dia mengatakan, "Turunlah kau wahai Khubayb, kami tidak akan mengganggu engkau, kami tidak akan membunuh engkau. Turunlah engkau, asalkan engkau turun." Maka awalnya mereka tidak mau, tapi setelah negosiasi akhirnya turunlah mereka berdua ini, dan ternyata benar, mereka difitnah. Mereka mengalami hal yang sangat tidak terduga. Mereka pun akhirnya nanti diikat, lalu dibawa ke Mekah, lalu dijual. Nah, salah satunya adalah Khubayb bin Adi ini. Dirinya itu diambil atau dibeli oleh orang Mekah, yang nantinya karena si Khubayb bin Adi ini pada saat peperangan sebelumnya berhasil mengalahkan keluarganya, maka dia ingin Khubayb bin Adi ini juga dieksekusi mati. Maka pergilah mereka membawa Khubayb bin Adi di sebuah tempat yang bernama Tanaim. Lalu Khubayb bin Adi ingin disalib. Dan tidak hanya itu, disalib serta dihukum mati. Maka pada saat itu Khubayb bin Adi merasakan bahwa dirinya ini tidak akan selamat lagi. Ia meminta sesuatu kepada orang tersebut. "Izinkan saya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena itulah permintaan terakhir dan itu tidak mengancam bagi mereka, maka mereka pun mengizinkan. Maka Khubayb bin Adi sholat dengan sangat khusyuk sekali. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Setelah sholat, ketika ia akan dieksekusi, Abu Sufyan datang kepada dirinya. "Wahai Khubayb, bagaimana kalau seandainya digantikan, bukan engkau yang disalib itu, tapi Muhammad? Engkau akan kami lepaskan, tapi dengan syarat engkau serahkan Muhammad kepada kami, maka engkau tidak akan jadi dieksekusi mati." Apa kata Khubayb bin Adi? "Aku lebih rela diriku yang dieksekusi mati, asal jangan Rasulullah SAW. Aku tidak ingin tergores sedikit pun tubuh Rasulullah SAW itu gara-gara ulah kalian. Biarlah aku saja yang menanggung semua itu." Maka orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang kafir lainnya yang hadir pada waktu itu semakin geramnya dengan Khubayb bin Adi, sehingga segera melakukan eksekusi mati kepada Khubayb bin Adi.
Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran besar dari Khubayb bin Adi, bahwasanya kita butuh orang-orang yang sangat loyal untuk bisa memperjuangkan apa yang kita ingin perjuangkan sehingga bisa mendapat kemenangan. Kalaulah Khubayb bin Adi tidak loyal, kalaulah Khubayb bin Adi itu tidak kuat akidahnya, maka ketika diberikan tawaran tadi, dia akan memilih, biarlah aku selamat, biarlah Muhammad yang terbunuh. Tapi Khubayb bin Adi tidak seperti itu. Biarlah aku yang terbunuh dan Muhammad selamat. Masya Allah, itulah loyalitas yang sangat tinggi. Tidaklah mungkin Khubayb bin Adi mengatakan seperti itu jika akidahnya itu kurang, lemah, ilmunya kurang. Maka kita butuh ilmu-ilmu yang membuat kita semakin loyal dengan Islam. Kita ingin orang-orang yang juga siap untuk membantu mensyiarkan agama Islam sehingga Islam ini bisa mendapat kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari orang-orang yang senantiasa merendahkan atau mengurangi orang-orang yang bisa membantu agama Islam. Kita butuh imam masjid, kita butuh orang yang mau berdakwah, kita butuh orang-orang yang memberikan nilai-nilai Islam di setiap aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain sebagainya. Kita butuh orang-orang yang mau memegang prinsip Islam itu. Tapi apa yang terjadi jika seandainya yang banyak muncul di masyarakat adalah mereka yang menjalankan agama Islam saja tidak mau, apalagi mau memperjuangkan agama Islam? Maka oleh karena itu kita butuh orang-orang yang siap untuk berjuang menegakkan syariat Islam, dan juga bagaimana mereka bisa menghadirkan kesejahteraan dalam kehidupan ini namun tetap memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.